Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Aprilino Bintang Putra dengan NIM B1A124034. Di sini saya akan membuat tugas UAS tentang resume dari bab yang saya buat. Bab 4, kewajiban dan hak warga negara. Negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim, disebut sebagai kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status atau identitas, partisipasi, nilai bersama, dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. A. Hakikat warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama ada warga negara. Kita sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan bahkan warga dunia. Apa itu warga negara? Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Menurut A.S. Hikam Ghazali tahun 2004, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan warga negara? Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga dari city state. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen, yang bermakna warga dalam cité atau kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. 2. Kewarganegaraan. Ada istilah warga negara dan kewarganegaraan. Apakah makna dari kewarganegaraan itu? John G. Cogan dan Ray Derricott tahun 1998 mendefinisikan kewarganegaraan sebagai a set of characteristic of being a citizen. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Memiliki kewarganegaraan berarti seorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Misal, ia warga negara Indonesia, ia berkewarganegaraan Australia, dan sebagainya. Memiliki kesenegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Ia berhak dan kewajiban terhadap negara sebaliknya. Negara memiliki hak dan kewajiban atas mereka. Seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara hingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Misalnya di Indonesia, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai religius, atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai bersama. Oleh karena itu, nilai sosial bersama yang diterima ini bisa jadi berbeda dengan warga negara di negara lainnya. A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan
ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. B. Kedudukan warga negara dalam negara. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa warga negara adalah anggota dari negara. Warga negaralah sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. 1. Penentuan warga negara. Siapa saja sih yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi warga negara. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dengan adanya kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan asas, yaitu asas ius solican dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Yang A, ada asas ius solican bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. B. Asas ius sanguinis, asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. A. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. B. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Yang kedua ada warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan pendukung diatur dengan undang-undang. C. Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud-wujud hubungan negara dengan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran atau role, hak dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini. Sebagai warga negara, istilah peran dapat dipersamakan dengan partisipasi warga negara sebagai salah satu atribut kewarganegaraan. Secara teoritis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. E. Hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum adanya hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Istilah hak asasi manusia bermula dari barat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right. Karena istilah right of man tidak mencakup right of woman, maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human right yang lebih universal dan netral. Istilah natural right berasal dari konsep John Locke tahun 1632 sampai 1704 mengenai hak-hak alamiah manusia. 2. Macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat orang lain. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia. Beberapa contoh hak dasar tersebut adalah sebagai berikut. A. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948 meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia meliputi A. Hak untuk hidup, A. Hak untuk B. Hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut. Ada generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula dari dunia barat. Yang kedua, generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Yang ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. 4. Pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. Pengakuan dan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1945. 5. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional HAM. HAM telah menjadi isu global dan perhatian utama masyarakat internasional dewasa ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dokumen internasional tentang HAM melalui kesepakatan bersama antar negara. 6. Hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi. Atas keterkaitan erat antara demokrasi dengan hak asasi manusia, berdasarkan konteks sejarah pada dasarnya perjuangan mewujudkan demokrasi adalah pula merupakan sejarah perjuangan menegakkan hak asasi manusia di dunia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi memiliki 2 unsur utama, yaitu kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis dan bersama hak-hak kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Unsur pokok dalam pemerintahan demokrasi ada 2, yaitu pengakuan atas hak asasi manusia, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Baiklah, sekian kritik resume dari bab yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.